warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajiannya kita lanjutkan sebagaimana janji dari minggu yang lalu. Kita melanjutkan ayat dari surat Al-Baqarah yang baru menyampai ayat yang ke-10. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-11-nya, yang di dalamnya masih tetap tentang menceritakan sifat-sifat dari orang yang munafik. Ayat yang ke-11 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Allah berfirman, salah satu ciri berikutnya dari orang-orang yang munafik, wa idza, dan ketika qila dikatakan. Sebagian riwayat di sini dikatakannya itu yang mengatakannya bisa Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa juga Nabi Muhammad dan para sahabat. Karena ini mabni majhul, ya asalnya maqala. Kalau qala ada pelakunya, ini dijadikan naibul fa'il. Kalau ada qala ada fa'il, kalau qila namanya naibul fa'il, cuma dibuang. Kalau lama ada yang nyebut Allah, ada yang nyebut juga bisa Nabi Muhammad yang bicaranya itu. Dan dikatakan kepada mereka lahumnya itu adalah orang-orang yang munafik. La tufsidu, janganlah engkau semua merusak di muka bumi. La tufsidu fil ardh, tapi mereka qalu berkata innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi cirinya berarti enggak merasa salah. Janganlah engkau merusak, dan merusak di sini bukan merusak alam semesta secara fisik. Jadi, merusak di muka bumi itu bukan sekedar tambang misalkan dengan bahan peledak, menggunduli hutan. Menggunduli hutan kan dengan membabi buta itu merusak bumi juga kan. Nah itu bukan di situ maksudnya. Jadi bukan berkaitan dengan fisik bumi yang dirusak. Kalau misalkan babat hutan sembarangan, menghancurkan gunung, buang sampah sembarangan, itu biasanya pakai lapatnya yuhliku, halakan yuhliku, muhlikun. Ini pasada yufsidu, berarti berkaitan non fisik. Maka disebut janganlah engkau merusak di muka bumi, artinya adalah dengan keingkaran, dengan kekufuran. Jadi bukan merusak alam semesta dengan fisik. Kalau merusak alam semesta dengan fisik, biasanya tadi pakai lafaz tuhliku, halaka yuhliku. Tapi ini pasada yufsidu, wala tufsidu, janganlah engkau merusak di muka bumi. Berarti ketika syariat dirusak, nah itu pakai bahasa pasada yufsidu. Yang wajib dikatakan enggak wajib. Yang diperintahkan oleh Allah dianggap itu bukan perintah. Nah itu merusaknya di sana. Enggak ada perusakan di muka bumi. Berarti tidak taat kepada Allah. Kan di sini diuraikannya itu maksud la tufsidu fil ardh bil kufri anil iman, dengan kekufuran dari keimanan. Diingkar dari keimanan itu disebut merusak di muka bumi. Disuruh iman kepada Allah, iman ke malaikat, iman ke kitab, iman ke rasul, yaumul akhir, qadar. Disuruh iman ke kitab misalkan enggak mau, itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka. Dan nyatanya memang seperti itu. Abdullah bin Ubay bin Salul itu waktu dulu ya, ayat ini kan menerangkan mereka disuruh menjalankan ketentuan Islam, mereka gak mau. Jawabannya bagaimana? Qalu, mereka tuh menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan.
walaisa ma nahnu fihi bifasanin, dan bukanlah kami semua adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi enggak mengakui, enggak nyadar. Dan di sini pelajaran bagi kita nih bahaya. Kayak orang bodoh enggak tahu kebodohannya, ini bahaya. Orang-orang salah tapi enggak tahu dia salah, ini bahaya. Kalau orang salah, dia sadar dia salah, itu bagus. Orang bodoh ngerasa dia bodoh, itu bagus. Yang bahaya emang tadi orang bodoh nggak ngerasa dia bodoh. Coba kalau kita kasih suatu kebaikan, dia nggak ngerasa. Kenapa? Karena udah merasa pintar. Ketika orang salah nggak merasa salah, ditegur, diperbaiki, tetap mungkin akan menolak, ngebloknya. Kenapa? Sebab merasa tidak salah. Kira-kira zaman sekarang tuh ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Maka ketika sifat-sifat orang dahulu sekarang pun sifat orang sekarang seperti dahulu, ya berarti nanti hukum pun sama. Ketika dulu disebut munafik, ya sekarang pun berarti sama orang-orang munafik. Sehingga ayat berikutnya Allah katakan ya untuk membenarkan mereka, untuk menyadarkan mereka, sampai Allah katakan, karena mereka itu kan bahasanya innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi segitu yakinnya, bahasanya pakai innama. Innama itu hadatul hasrar, yang artinya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi segitu yakinnya dia itu benar. Kalau bahasa yang tadi, dia itu bodoh tapi nggak merasa bodoh. Jadi segitu yakinnya dia itu pintar. Ketika orang tersebut salah, tapi dia segitu yakinnya merasa benar. Itu pakai lafaz inama. Nah, kroni-kroninya tadi Abdullah bin Ubay bin Salul pun sama. Ketika kata Allah kamu membuat kerusakan, nggak merasa, bahkan nggak merasanya tuh pakai lafaz innama, sesungguhnya kami adalah orang yang membuat. Berarti kan segitu yakinnya. Maka Allah jawab, karena mereka begitu yakin, Allah jawab dengan 4 penguat. Allah innahum humul mufsidun. Di sini ada 4 taukid. Satu ada Allah, tanbih, peringatan. Itu untuk penguat. Kedua ada inna pun taukid, penguat. Jadi dia dengan satu penguat ya inama saja, tapi Allah membahas mereka dengan 4 kalimat penguat untuk pelajaran bagi kita. Ketika dia merasa benar dengan perilakunya, Allah kasih penjelasan bahwa dia itu salah. Kenapa salahnya? Dibalas dengan 4 penguat. Satu Allah, itu ya taukid penguat. Kedua inna, sesungguhnya. Kemudian humnya ada 2 kali nggak tuh? Innahum humul. Nah, itu ada wasol, ya, ada pasol, ada pemisah. Maka itu pun jadi penguat. Padahal cukup innahum al-mufsidun. Ya kan? Karena hum itu mubtada, mufsidun itu khobar. Hum isim inna, mufsidun khobar inna. Tapi ini innahum ada hum lagi. Maka itu mananya pun takkid, penguat. Yang keempatnya, khobarnya itu pakai isim ma'rifat, al-mufsidun. Enggak gini misalkan, mufsidun, alif lamnya hilang, pakai nakirah. Ini pakai marif. Maka kalau khobar pakai marifat, itu namanya penguat juga. Jadi menurut ulama, ya ahli tafsir, Allah menjawab keyakinan mereka, dibalas bahwa itu salah. Sesungguhnya mereka perusak dengan 4 kalimat penguat. Allah ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka itu sebenarnya al-mufsiduna, benar-benar perusak. Kalau tadi bahasanya sesungguhnya kami adalah orang yang membuat kebaikan, cuma satu kan, sesungguhnya kami adalah orang yang membuat kebaikan. Ingat, bukan. Sesungguhnya mereka itu hanyalah al-mufsidun, benar-benar perusak. Jadi satu penguat dibalas dengan 4 penguat. Nah, berarti di sana pun ada pelajaran. Hati-hati ya ketika orang yang merasa benar.
Ketika orang merasa benar, perlu kita tuh berdiskusi. Bahkan diskusi kita harus melebihi keyakinan dia. Kalau dia merasa benar dengan satu poin, kita harus menggugurkan kekuatannya minimal dengan empat poin. Apapun kejadiannya. Karena ini bisa saja pelajarannya itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bukan masalah ini aja. Kan kalau orang merasa benar tuh dari berbagai macam kan. Arsitek misalkan yang bangun merasa benar, walaupun komen ada yang masukin kanan kiri, dia merasa benar. Nah, ketika kita mau meluruskannya harus bisa sampai 4 kali supaya dia itu tunduk. Karena orang merasa benar dan seyakin-yakinnya benar itu lumayan berat. Supaya memposisikan dia ngaku bahwa itu enggak benar. Kalau orang nggak benar merasa nggak benar mah gampang. Dengan satu dalil saja bisa menerima ya. Tapi kalau orang tadi nggak benar tapi merasa benar, harus berapa poin kita menyampaikannya. Orang salah nggak merasa salah, berapa poin yang harus kita sampaikan kepada mereka bahwa itu salah. Mungkin setelah beberapa poin, berapa kali harus kita ngobrolnya, berapa kali harus kita kumpulnya, berapa kali harus kita memberi peringatan. Nggak cukup sekali. Maka di sini pun sampai Allah katakan, Allah ingatlah, innahum sesungguhnya mereka itu benar-benar al-mufsiduna, adalah orang-orang yang mengadakan terus kerusakan. Ini Allah untuk membahas keyakinan mereka, menolak mereka yang awalnya merasa benar supaya jangan merasa benar. Berarti ciri berikutnya itu orang-orang munafik itu adalah orang yang enggak merasa salah, enggak merasa tidak benar, tapi merasa benar, merasa baik, merasa bagus gitu. Tapi harus diluruskan. Kenapa harus diluruskan? Di dalam kalimat berikutnya ada lafaz walakin la yash'urun. Tetapi mereka tidak merasakannya. Yash'urun, tidak merasakannya. Bisa juga tidak mengetahuinya. Cuma nanti dibedakan. Kedepannya pun ada. Tapi di sini pakai lafaznya la yash'urun, tidak ngerasa, tidak mengetahui. Padahal sudah jelas salah. Coba kita praktekkan aja. Ya saudara kita, teman kita, atau kenalan kita, orang tersebut salah, tapi gak merasa salah, susah gak luruskannya. Udah salah, benar, udah salah, udah jelas salah yang dia praktekannya. Terus itu bela apa yang dia salah. Salah, kupas telapak jangan pakai gergaji. Ini mah gue kupas kepalanya pakai gergaji. Bapak dikasih nasihat, kenapa mah jangan dikupas pakai gergaji? Salah, harus pakai golok. Udah merasa benar, tetap pakai gergaji. Kelapa pakai gergaji dikupasnya, paling kelapa tua, coba gimana? Kalau pakai golok kan gampang, ini pakai gergaji, udah salah, tapi gak merasa salah. Udah ini mah harganya lebih mahal daripada golok. Gerginya pun lebih banyak, ayo yang bela, udah jelas sama dalam kehidupan sehari-hari pun. Maka lebih baik kita merasa tuh belum tahu apa-apa, merasa belum benar. Kalau udah merasa benar, hati-hati, awalnya nanti menuju kepada kesalahan. Merasa udah baik menuju kepada keburukan. Tapi kalau kita merasa belum baik, insya Allah akan berusaha menuju kebaikan. Kalau kita masih merasa salah, akan terus-menerus berusaha untuk menjadi benar. Ini ya bahayanya tentang orang munafik. Satu, tambahannya nggak merasa salah. Dicontohkan dengan jangan membuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka malah mengatakan bahwa kami adalah orang yang mengadakan kebaikan. Berikutnya, wa idza, dan ketika kila dikatakan lahum kepada mereka, aminu berimanlah,
Kama sebagaimana amanah telah beriman an-nasu manusia-manusia. Manusia di sini ditafsirkan itu ashabun nabi, para sahabat. Kira-kira para sahabat nabi waktu itu imannya udah bagus nggak? Udah bagus imannya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang muhajir yang hijrah ya dari Mekah ke Yasrib, udah teruji keimanannya. Orang yang hijrah itu meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan keluarga, pindah ya. Dan ketika ditinggalkan cuma ditutup, dikunci, ditinggalkan we. Mau ada yang muri, mau ada apa nggak dipikiran, ditinggalkan. Kira-kira teruji nggak keimanannya? Nah, di sini Allah mencontohkan ketika dikatakan kepada orang-orang munafik, berimanlah sebagaimana para sahabat beriman. Tuh kalau mau iman mah ikuti para sahabat yang imannya udah bagus, udah benar. Coba bagaimana imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam. Kira-kira imannya bagus? Bagus. Wahai orang munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Tuh kalau mau iman mah seperti orang-orang itu, imannya benar, imannya baik. Jawabannya bagaimana mereka? Mereka menjawab, anu'minu, apakah kami harus beriman kama amanah subaha, seperti berimannya orang-orang bodoh? Disuruh beriman seperti para sahabat, mereka jawabnya, apakah kami harus beriman seperti mereka, orang-orang bodoh? Jadi para sahabat dianggap bodoh. Kalau zaman sekarang nggak mungkin di sini ya, misalkan contoh sini. Tuh kalau mau hidup benar mah ikuti Pak Ustaz Hafid. Ketika ngomong hidup teh, masa saya harus ngikuti orang bodoh? Kira-kira gimana tuh coba? Itu sifat-sifatnya tuh ya. Jadi dia merasa benar tadi, merasa udah baik. Kalau mau hidup benar mah tuh harus seperti orang-orang yang di masjid. Al-Islam. Kalau mau hidup benar seperti jamaahnya Masjid Al-Islam. Dikasih nasihat itu, jauhnya dari masa saya harus beriman seperti orang-orang bodoh. Jadi yang rajin ke masjid dianggap orang bodoh. Kenapa mereka berani mengatakan sahabat-sahabat tadi, sepakat Abu Bakar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu dan lain-lain sebagainya itu ya sahabat yang lain? Kenapa dianggap bodoh? Karena mereka berpikiran di rumah harta banyak, kekayaan banyak, tapi mereka meninggalkannya. Kan pikiran mereka mah bodoh ya. Orang lain mah nyari-nyari harta, ini meninggalkan. Kan orang bodoh gitu. Orang bodoh. Jadi mungkin nih Maya, kalau Bapak sekarang jadwalnya shift malam, tapi malah taklim nih. Bagiannya ke shift malam gitu ya, tapi malah ikut taklim. Nggak berarti itu orang bodoh bagi orang yang ngejar nih. Semangatnya gitu ya tadi. Jadi bukan malah dianggap bagus ketika tuh ikuti tuh orang-orang yang jamaah, yang seminggu sekali ngadain taklim, ya seminggu 2 kali ngadain taklim, yaitu yang malam Sabtu dan malam Selasa. Masa saya harus ngikuti orang-orang bodoh? Kenapa bodoh? Lemburannya nggak diambil. Lemburannya nggak diambil. Orang bodoh kan? Ada nggak kira-kira? Ya harusnya dapat penghasilan, Nah dulu kan sejarahnya itu ya, kalau melihat ya hasil-hasil ulama waktu dulu membahasnya tadi, orang-orang yang hijrah saja kan meninggalkan harta benda, harta kekayaan. Orang-orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya bukan? Orang kaya, tapi beliau meninggalkannya, kan dianggap bodoh. Orang lain mah nyari-nyari harta, siang malam banding tulang nyari harta kan? Siang malam itu kadang siang kadang
malam, banding pulang malam jadi banding-bandingkan gitu. Ternyata hari ini yang ada malah ditinggalkan. Hari orang lain mas sekarang yang nambah-nambah penghasilan, hari bapak-bapak lemburan dia nggak diambil. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah ini berikutnya tuh, ketika dikatakan lahum kepada mereka aminu, berimanlah kama sebagaimana amanah telah beriman anasu ini tadi adalah para sahabat. Jawabannya qalu, mereka berkata anu'minu, apakah kami harus beriman kama sebagaimana amanah beriman asufaha, orang-orang jahil. Sufaha itu artinya al-juhal. La nam'alu, kafilihim, kami enggak akan mengamalkan apa yang mereka lakukan. Buat apa kami meninggalkan harta benda? Itu orang bodoh yang meninggalkan harta benda. Buat apa kita meninggalkan lemburan? Yang meninggalkan lemburan orang bodoh. Tapi Allah menjawabnya. Allah memberi peringatan. Dia merasa tadi sama kan ya, merasa pandai, merasa pintar. Orang yang benar dianggap bodoh. Maka Allah berjelas. Sama kalimahnya kayak tadi. Kalau tadi makan jawaban dari Allah, Allah innahum humul mufsidun. Sekarang sama enggak kalimahnya, polanya? Allah sama juga kalimat penguat kan? Tanbih, peringatan. Allah, ingatlah. Innahum, ada ina juga. Sesungguhnya hum, mereka. Hum lagi ada as-subaha. Kalau tadi mah al-mufsidun, sekarang as-subaha. Pakai juga alif lam ma'rifah. Jadi Allah pun menjawab mereka yang merasa pandai, merasa pintar dan menganggap para sahabat bodoh. Allah bahas bagi mereka bahwa kamu yang bodoh. Kenapa kamu bodoh? Karena meninggalkan kehidupan yang abadi, ya kan? Ngejar hidup yang sementara. Iya, hitung-hitungan mah ya. Hitung-hitungan mah kalau masuk lemburan teh terdapat berapa lembar tuh yang merah? Berapa lembar kira-kira hitungannya? Lumayan. Soalnya itu udah kelihatan kan? Berapa jam ya terhitung aja. Sementara kalau taklim 1 jam saja berapa? Ya kan? Berapa? Jadi yang bodoh teh itu para sahabat, apa engkau orang-orang munafik? Jadi yang bodoh tuh ya sekarang yang mengejar ilmu apa ngejar dunia? Maka Allah perjelas bahwa yang bodoh itu adalah yang ngejar-ngejar dunia. Sama seperti mereka. Jadi sekarang pun kalau kita meninggalkan kehidupan akhirat untuk kejar dunia, itu rugi dan tidak sadar sifat atau ciri-ciri orang munafik sudah mulai nempel. Ini bahayanya kan. Nah kita mencoba, banyak orang tuh yang ngejar tadi dunia, meninggalkan akhir. Pada dunia hidup pun sementara dunia. Coba kalau melihat Rasulullah SAW membahas tentang usia, sesungguhnya usia umatku itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari 70, kebanyakan yang kurang dari 60. Kalaulah rata-rata usia kita dikasih 60 tahun, coba berapa tahun lagi kita di dunia? Oh, udah kelewat. Terus sampai usia sekarang nggak kerasa kita tuh. Dan yakin kayaknya gitu ya, jatahnya itu lebih sedikit lagi daripada yang sudah dipakai. Kalau melihat tadi ya, ada sih yang mungkin di sini lebih dari 70, tapi bahasanya sedikit. Kalau ada yang hadir mungkin di sini 40 atau 50, yang lebih dari 70, wallahu alam satu atau dua kan. Kebanyakannya kurang dari 60. Nah kalau misalkan ingin meyakini, tinggal Bapak cek ke tempat kuburan. Tuh ada tulisannya kan, meninggal dan lahirnya, sudah ada gak?
cek aja, pasti itu lebih sedikit daripada yang usianya panjang. Kali-kali ya untuk meyakinkan Rasulnya benar nggak itu survei ke makam kuburan. Dan ada di sana lahirnya dan wafatnya. Tinggal itu aja. Wafatnya kapan, lahirnya kapan, Quran. Kalau di sana ada kuburan mungkin 100, cek aja. Pasti banyak itu punya kurang dari 60. Sementara ngejar yang waktu yang sebentar. Akhirat yang hidup abadi, dia tinggal. Malah akhirat itu lebih abadi, tapi ditinggalkan. Kayak ini. Kalau tadi dalam contoh sebenarnya dia yang bodoh. Kenapa bodohnya? Dia pun sama ngejar-ngejar dunia, keimanan tadi diperhatikan. Kalau kita sekarang ngejar-ngejar dunia, tentang akhirat kita tinggalkan, ya berarti kita bodoh. Tapi orang itu nggak merasa bodoh. Wah, hidup dunia emang perlu dunia. Nggak akan makan kalau baca ulum saja. Nggak akan makan kalau baca Yasin saja. Emang benar nggak makan baca Yasin saja. Tapi kalau Yasinnya ada yang meninggal kan makan juga. Harus usaha. Tapi yang lebih khawatir tadi nggak merasa bodoh, merasa pinter. Ketika dikasih nasihat merasa pinter, merasa benar. Sehingga Allah untuk ya istilahnya memotong keyakinannya, untuk menghancurkan argumennya, sampai Allah kalimat tersebut dengan 4 penguat. Sama tadi, kalau tadi mah Allah innahu humul mufsidun, kalau sekarang Allah innahu humus subhan. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Cuma mengejar kehidupan dunia. Dunia itu sementara. Kita pun tak berapa lama lagi. Dunia itu adalah perjalanan. Hiduplah kita itu seperti pengembara yang lagi di perjalanan. Nah, ini adalah perjalanan. Tujuan akhirnya ada. Kalau diumpamakan mah kita tadi disuruh pulang ke Surabaya. Pulang ke Surabaya itu harus bawa bekal. Nah, sekarang baru nyampe Cirebon. Bekal dari sini sampai Cirebon mah dikasih pas untuk nyampe Cirebon. Tapi dari Cirebon ke Surabayanya disuruh cari bekal sendiri. Perumpamaannya, bekal kita untuk di dunia ini Cirebon kan, dicukupi nggak? Ditanggung nggak oleh Allah? Kita bekal untuk hidup dunia ditanggung. Sementara untuk akhirat harus berusaha sendiri. Tapi kadang-kadang kebalik. Sesuatu yang ditanggung tadi sampai balik pulang siang malam, sampai ketaatan ke Allah berkurang, sementara sesuatu yang harus diusahakan dia lupakan. Akhirnya di Cirebon teh disuruh tempat istirahat, bikin tempat istirahat yang mewah, yang permanen. Tapi uangnya habis di sana. Pas mau ke Surabaya ya bingung. Artinya ketika di dunia kita cuma fokus untuk hidup di dunianya, lupa tujuan akhirat. Orang bodoh yang kayak gitu. Maka berusaha seperti ini adalah salah satunya watawasobil hak, watawasobil saling nasihat karena manusia mah yakin kadang-kadang lupa. Karena manusia itu keimanan itu naik turun. Kita bukan malaikat. Kita pun bukan iblis. Kalau iblis itu kan tolak terus, maksiat terus. Kalau malaikat taat terus. Hari kita mah kadang taat, kadang maksiat, kadang-kadang. Walau alam banyakkan mananya. Sehari-hari masih seperti itu. Maka untuk menyadarkannya, Allah innahu humus subhan. Berikutnya, walakin la ya'lamun, tapi dia tidak mengetahuinya. Kalau yang di awal mata di walakin la yashkurun, tidak merasakan, nggak merasa, dia berusaha karena berbentuk tadi ya. Kalau di sini
nggak mengetahuinya karena masalah keilmuan. Nggak tahu dia bodoh teh. Kalau tadi nggak merasa dia salah. Nah ini kan yang bahasanya mungkin yang harus pemberian argumennya atau penyadarannya harus lebih kuat bagi orang yang nggak merasa salah, bagi orang yang merasa bodoh. Dan itu kejadian pasti akan ada sampai sekarang. Bukan sekedar bicara tadi Abdullah bin Ubay bin Salul dan para keroncongnya, bukan itu doang. Tapi sampai sekarang pun akan ada. Kenapa sampai sekarang akan ada? Karena kalau melihat lapatnya pun la yashkurun bil mudhari, la ya'lamun juga bil mudhari. Ada bil mudhari mananya hal wal istiqbal, istimror. Hal istiqbal berarti sekarang ke depan. Istimror terus menerus dari dulu sekarang ke depan akan tetap ada orang yang seperti itu. Jadi bukan sekedar udah ayat ini mah bicara tentang orang munafik dulu di zaman Nabi Muhammad namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan gitu. Tapi dari pelajaran seperti itu, sikap-sikap yang seperti Abdullah bin Ubay itu akan ada dari sekarang ke depan pun ada. Dan ketika bahasa akan adanya, kita jangan menunjuk orang. Ya bacakan ke diri sendiri. Khawatir kita pas tengah malam dia mikirin ya, tadi waktu kumpul deh saya di hadapan teman-teman nggak merasa salah. Pas malam aku dengar ya saya salah, tapi demi gengsi. Waktu kumpul mah tadi dia nggak merasa salah. Ayo memperbuat. Pas malam ingat nah cepat-cepat istighfar, perbaikan di dalam diri kita. Jangan dibiarkan. Itu ciri-ciri orang yang munafik. Terus berikutnya, wa idza laku, dan ketika mereka bertemu, asalnya lakiya ya, lakiya yalko, berarti lakiyu ada asalnya. Cuma ianya dibuang. Itu di batu doma di sekolah karena merasa benar, sumbalia kemudian ianya pun dibuang. Asalnya kan lakiyu, jadi laku ianya dibuang. Liil tikoiha sakinah ma'al waw, karena bertemunya sukun dan waw, jadi welaku yang artinya bertemu. Dan ketika mereka bertemu alladzina amanu, dengan orang-orang beriman. Jadi kalau orang munafik bertemu dengan orang beriman tuh qalu amanna, jadi dia ngaku iman. Jadi mungkin wajahnya dua wajah ya. Kalau lagi kumpul sama bapak-bapak mah ngerasa ya dah saya guys sama, saya juga sama jamaah halis lah. Ketika bertemu dengan bapak-bapak sama saya juga nyumbang semen. Kalau bertemu dengan orang beriman. Tetapi wa idza halau ila sayatinihim, pakai lafaz sayatin. Sayatin itu jama dari syaitan. Cuma di terjemahan itu biasanya kepada pemimpin-pemimpinnya. Jadi sayatin di sini adalah golongan manusia. Tetapi ketika mereka kembali bertemu dengan teman-temannya, kok pakai bahasa sayatin? Karena syaitan itu sebenarnya adalah sifat. Ya. Kalau makhluknya mah iblis. Nah iblis disebut syaitan. Cuma syaitan teh minal jinnati wan nas. Nah iblis mah dari golongan jin. Ada juga nanti syaitan dari golongan manusia. Karena yang selalu menggabungkan alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati. Nah, jadi ada setan dari golongan jin, ada juga setan dari golongan. Nah, di dulu digambarkan ketika para pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul ketemu dengan kelompoknya, nah kelompoknya adalah disebut setan. Setan menggolongkan. Dan ini lebih bahaya kan? Jadi setan itu dari golongan jin dan golongan manusia. Mungkin zaman sekarang malah lebih hati-hati setan dari golongan manusia.
Kenapa? Sebab manusia udah jadi setan. Jadi sifatnya setan itu. Ketika iblis takabur, sombong dan sebagainya disebut setan. Jadi kalau manusia sifatnya kayak iblis berarti juga setan. Makanya kalau orang tua dahulu setan itu jenah. Kalau orang Sunda, ada orang Sunda ngerti ya? Nah, jangan ngerti nanti nanyain aja. Setan itu gedenya segede munding, rupanya jika kurang. Munding dan munding? Kerbau. Berarti gedenya segede rupanya jika kurang. Tahu kurang? Udah. Jadi rupanya jika kurang, gedenya segede. Itu setan. Serem nggak? Jadi gedena segede kuring, rupanya jika kurang. Kuring naon kuring? Saya urang, urang. Saya kayaknya. Berarti rupanya jika kuring, rupanya jika kurang. Udah kan udah teh kurang. Jadi rupana jika kuring gedena segede kurang. Rupana jika urangnya kita. Rupana jika kita gitu ya. Rupanya seperti kita, gedenya segede kita. Berarti itulah. Berarti setan teh mana berarti? Itu orang tua sampai kayak gitu ya. Kan ari urang teh kita. Kuring ge kita. Berarti setan teh rupana jika kuring gedena sagede urang. Kuringnya urang teh kan sama kita-kitanya. Berarti bahasa Indonesia mah setan itu besarnya sebesar saya, rupanya kayak saya. Berarti setan teh ketika sifat kita sama dengan iblis, ya kita pun. Maka di sini pakai bahasa syayatin. Ini kan merujuk ke manusia. Ketika mereka kembali kepada kelompoknya, oh berarti ya kelompoknya tadi disebut setan. Kenapa? Karena sifat-sifatnya. Ketika dia salah, nggak mengakui salah. Ketika dia bodoh, nggak mengakui bodoh. Berarti kalau kita pun kayak gitu, ya berarti setan lebih bahaya setan. Jadi mungkin setan zaman dahulu yang serem, mungkin yang giginya panjang, bertanduk, rambutnya panjang, gambaran serem. Sekarang mas setannya tuh pakai baju batik misalnya. Rupanya cantik, tampan, datangnya malam minggu. Itu bisa saja seperti itu. Nah, ketika mereka kembali ke kelompoknya, ke golongannya, qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami ya sama seperti engkau. Kalau Abdullah bin Ubay tadi ya, ketika bertemu dengan para sahabat, dengan Rasulullah, kami beriman. Kalau amanah, tapi pas pulang ke kelompoknya, kami beserta engkau. Nah ini kan bahaya kan? Ya kalau tadi dicontohkan, mungkin zaman sekarang, ketika kumpul sama jamaah Islam, dan saya ke jamaah Islam, dan saya ke sama, ikut membangun. Tapi pas masuk ke kelompoknya, dia memusuhi Islam, dan saya ke beserta engkau sama gitu. Jadi dua wajah, itulah orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami adalah orang yang memperolok-olok bi'idharil iman, dengan mendohirkan iman. Jadi tampilannya maka ya kalau kumpul seperti ini ya tampilan kayak orang beriman. Padahal perilaku yang ada di dalam jiwanya, keyakinan yang ada di dalam jiwanya enggak sesuai dengan penampilannya. Walaupun dia berkorban harta, walaupun dia berkorban jiwanya, tetapi ketika enggak sesuai dengan keimanannya, itulah orang yang memperolok-olok
olok-olokan di dalam ajaran Islam. Dan sifat orang yang kayak gitu sekarang pun udah mulai muncul kalau kita perhatikan. Dan bahkan tadi kalau melihat 88-nya, orang yang seperti ini deh akan selalu senantiasa ada. Dari sekarang ke depan itu akan tetap muncul, akan tetap ada. Nah, dengan catatan mudah-mudahan kita semua dijauhi. Berarti di sini ketika ada 8 qalu amanah, mereka mengakui beriman, imannya itu 3 poinnya nggak sejalan. Kan kalau Rasul ngajarin kepada kita ya, beliau pernah bersabda dari riwayat Ibnu Majah bahwa iman itu harus sejalan antara hati, lisan dan perbuatan. Mereka mengatakan qalu amanah, kami telah beriman, berarti 3 poin ini nggak sejalan. Lisannya bisa mengakui aku telah beriman, tapi hati ataupun perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Karena bahasanya kan qalu amanah, kami telah beriman. Mungkin kalimat-kalimat tauhid dia ucapkan juga. Dan karena memang ayat ini pun penjelas dari ayat yang ke-8 ya kan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ujungnya kan wa mahum bil mu'minin. Dan di antara manusia ya inilah orang kayak gini. Ada yang mengatakan iman kepada Allah, iman ke yaumul akhir, tapi kata Allah wa mahum, dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Berarti di hadapan Allah tidak beriman. Nah, kita pun muhasabah, perhatikan diri kita. Khawatir kita merasa iman, ternyata apa yang ada di dalam keyakinan dan ucapan tidak dibuktikan dengan perbuatan. Cepat-cepat perbaiki. Cepat-cepat perbaiki. Karena nggak tahu kita tuh dipanggil oleh Allah kapan. Kita nggak tahu. Sementara yakin kalau mati teh bisa datang kapanpun. Nggak tua, nggak muda, bisa saja kita muda meninggal. Nggak sehat, nggak sakit, bisa saja ketika sehat pun meninggal. Kan biasanya sadar tuh kalau udah penyakit agak parah, itu ingat kematian. Pas sehatnya mah enggak. Ataupun ketika ada yang meninggal ingat kematian. Pas segala kecukupan mah enggak terpikirkan. Nah, kita sadar, kalau sadar ya tetap tadi usahakan amal ini sesuai dengan keyakinan dan perbuatan kita. Karena kalau enggak disebut kita itu adalah orang-orang yang mengadakan ya, atau memperolok-olokan kepada Allah. Innama nahnu mustajibun. Sesungguhnya kami adalah mustajibun, dengan mendohirkan keimanan. Kemudian ayat berikutnya, Allahu dan Allah yastazi'u, membalas perolok-olokan mereka, bihim wa yamuduhum, dan Allah membiarkan pitugyanihim, dalam kesesatannya, ya mahun, terombang ambing. Ya Allah katakan ketika mereka sifatnya seperti itu, kalau kita runut dari awal, dia membuat kerusakan tapi merasa mengadakan perbaikan. Dia itu bodoh tapi nggak merasa bodoh, dan dia nggak merasa bodoh. Kalau ketemu dengan orang beriman, dia seperti orang beriman, kembali kepada kelompoknya. Mereka pun sama mengatakan seperti kelompoknya. Orang itu adalah orang yang membuat kerusakan, maka Allah untuk membalas mereka supaya terombang-ambing di dalam kesesatannya. Berarti ketika nggak sejalan tadi disebut orang tersesat. Jadi kalau orang bodoh nggak merasa bodoh, tersesat. Orang yang membuat kerusakan tapi merasa mengadakan perbaikan, berarti orang tersesat. Dan orang yang seperti itu Allah akan biarkan dalam terombang-ambing kesesatannya. Coba kalau Allah udah membiarkan bagaimana? Bisa selamat apa enggak? Dan Allah bukan nggak adil. Ketika Allah membiarkan dalam kesesatannya, ya mulu ya, pitugyanihim yang mahun itu terombang-ambing dalam kesesatan. Bukan Allah nggak adil, justru itu keadilan Allah.
Karena Allah membalas mereka dengan perbuatan mereka. Jadi perbuatannya sendiri. Justru kalau Allah nggak berikan seperti tadi, ya membiarkan dalam kesesatan, berarti Allah yang nggak adil. Justru ketika membiarkan seperti itu, itulah keadilan Allah terhadap perbuatan masing-masing. Jadi perbuatan kita akan dibalas. Sama seperti dulu, ya atau minggu yang lalu saya katakan, ketika orang tertutup hatinya, bukan Allah nggak adil yang nutup hati seseorang. Dikasih peringatan tidak masuk, dikasih penjelasan nolak, diajak kebaikan nolak. Nah, itu kan orang tertutup hati. Jadi bukan Allah nggak adil, kok Allah nutup hati si A, bukan kayak gitu. Tapi si A-nya sendiri karena sering tidak taat, sering melanggar. Akhirnya ya seperti itu. Sehingga Rasul menjelaskan hampir sama dengan orang yang kayak gini, bahwa hati kita, hati manusia itu diumpamakan seperti tangan yang terluka. Jadi hatinya diumpamakan seperti tangan. Ada tangan, ada telapak, ada jari-jari. Nah, hati kita diumpamakan kayak gitu supaya paham tentang Allah menutup. Kemudian ada perintah, kita nggak taat, tertutup satu jari ini. Allah melarang, kita melanggar, tertutup juga. Jadi ini nutupnya karena perbuatan kita. Disuruh lagi nggak taat, nutup lagi. Dilarang, malah melanggar, nutup sampai semuanya saking banyak tidak ada pelanggaran. Akhirnya nutup. Nah, hakikatnya yang nutupnya siapa? Allah apa kita? Kita kan? Itulah yang disebut Allah menutup hati. Dan di sini pun sama. Ketika Allah yamundu pitugiyanihin wayamahun gitu ya, yamahun pitugiyanihin. Ketika seperti itu bukan Allah nggak adil, kok kenapa Allah membiarkan dia terombang-ambing dalam kesesatan? Allah membiarkan terombang-ambing karena perbuatan. Jadi awal hatinya mah terbuka, cuma tadi ketika salah nggak merasa salah, nutup. Dia bodoh nggak merasa bodoh, nutup. Terus sifat-sifat orang munafik dilakukan, nah udah nutup kan nggak bisa lagi, udah tertutup. Nah itulah yang terus dikatakan terombang-ambing di dalam kesesatannya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Tapi harus kita usahakan juga, bukan nauzubillah doang. Usahakannya apa? Jangan banyak melanggar, jangan banyak tidak taat. Jangan banyak melanggar, jangan banyak tidak taat. Karena kita tuh diuji dengan perintah, diuji dengan kalimat. Apa ujiannya? Perintah dan larangan. Terhadap perintah bagaimana? Terhadap larangan bagaimana? Kita diuji cuma dengan itu. Cuma kondisinya, nanti kondisi kita aja berbeda-beda. Perintah larangan ini ya, ada perintah dan larangan ini. Kadang kondisi datang ketika sehat, kadang ketika sakit. Perintah dan larangan ini. Jadi ujiannya mah bukan sehat sakitnya, ujian mah dengan perintah dan larangannya. Cuma perintah larangan itu tadi bisa sehat, bisa sakit datangnya. Bisa ketika kaya ataupun ketika miskin. Jadi dalam kondisi apapun sebenarnya kita diuji. Jadi miskinnya ujian, kayanya pun ujian. Karena ada perintah. Waktu sehatnya ujian, sakitnya pun usia mau diuji dengan sakit, diuji dengan kemiskinan. Iya, emang ketika sehat nggak diuji? Emang ketika serba ada nggak diuji? Jangan mikirnya ketika kekurangan, ketika fakir ujian, ketika kaya pun diuji. Mungkin ujiannya ada yang manis, ada yang pahit. Biasanya gitu kalau diuji dengan yang pahit-pahit mah lulus. Diuji dengan kefakiran, ingat ke Allah. Diuji dengan sakit, ingat ke Allah. Pas diuji dengan sehat dan serba cukup, nah itu ujian yang manis rupa. Nah kan tinggal syukuri ya, ketika tetangga kita pada mampu, pada kaya, kita syukuri. Syukurinya gimana? Mungkin kalau kita kekayaannya seperti mereka, mungkin kita datang ke sini susah. Bisa nggak seperti itu kira-kira? Kalau bapak-bapak yang ada di sini kerabatnya Pak Soeharto dulu, kira-kira mau nggak ngaji ke sini?
Belum tentu kan ya? Belum tentu. Oh ternyata dengan dikasih seperti ini, penghasilan segini, alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah bisa hadir. Kan belum tentu dengan yang manis-manis. Itu adalah ujian. Kamu mudah-mudahan kita diluluskan ujian. Kesimpulannya satu ayat lagi di sini. Ulaikal ladzina ishtarau dollalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi mereka itulah apa? Jadi orang-orang yang sebelumnya. Jadi kalau mereka itulah bisa dibahas dari ayat yang ke-80. Mereka itulah ya sifat-sifat tadi ya. Ishtarau, mereka membeli dolalata, membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Kalau bahasa membeli baju yang kita dapatkan apa? Baju yang kita keluarkan uang. Kalau membeli kesesatan yang kita dapatkan apa? Yang kita lepaskan bil huda. Kalau tadi beli baju dengan uang, baju kita dapat, uang kita lepas. Kalau sekarang membeli sesat dengan petunjuk, berarti yang didapat, yang dilepas, jadi sifat-sifat yang tadi bahayanya gitu. Yang dia dapatkan itu adalah kesesatan. Sementara petunjuk yang ada malah dia lepas. Maka hindari. Allah sendiri yang mengatakan orang tersebut adalah orang yang sesat. Petunjuk kebenaran yang dia dapat malah dia lepaskan. Karena memang orang munafik itu sebenarnya sudah melewati fase iman. Fase iman. Nah kita pun ini dalam fase iman, tapi khawatir, hati-hati. Sifat-sifat munafik ada di dalam diri kita. Kalau ada dalam diri kita, berarti yang kita raih, yang kita dapat sebuah kesesatan, sementara petunjuk yang sudah ada malah kita lepas. Itu yang disebut membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Atau maksudnya adalah istabdilu habihi. Dia gantikan petunjuk yang sudah dapat dengan kesesatan. Harusnya dia dapat petunjuk, dia dapat pilih. Dan memang manusia itu kalau kita perhatikan yuladu alal fitro, kita tuh murni, bersih, suci. Itu keadilan Allah. Jadi semua kullu mauludin yuladu alal fitro, semua yang dilahirkan adalah fitro. Tapi seiring waktu perjalanan, khawatir ya, malah kita tuh menjadi orang yang tersesat. Petunjuk yang ada, fitro kita malah rusak. Maka kalau melihat karya-karya ulama, ya kitab-kitab karya ulama, di antaranya tokoh Indonesia dulu yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, itu kan ulama terkenal Indonesia ya, yang hidupnya pun lama di Mekah. Jadi kalau orang-orang dahulu, ternyata orang Indonesia ke Mekah itu jadi para pengajar, gitu ya. Orang-orang hebat, termasuk tadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Udah kayak sekarang mah berubah. Orang sekarang orang Indonesia belajar ke sana pulang-pulang teh bikin rese di keluarga. Ya, kayak orang dahulu mah datang ke sana jadi pengajar, termasuk Syekh Al-Bantani. Beliau tuh sampai bikin pesan dalam kitab Irsyadul Ibad, juga dalam kitab Sulam ya, dalam kitab Sulam Taufik. Beliau pesan wajibu dan wajib ala kulli muslimin, bagi semua orang Islam, hibdu islamihi, menjaga keislamannya, wa saunuhu, dan memelihara. Jadi keimanan keislaman kita jaga dan pelihara. Amma, dari sesuatu perkara, yufsiduhu, yang bisa merusaknya. Tadi sifat-sifat yang tadi adalah sifat yang bisa merusaknya, maka jaga. Bagaimana cara menjaganya? Nggak bisa kita diam di rumah, nggak bisa nonton TV. Jaganya dengan apa? Dengan ilmu masuk.
Maka tujuan kita talim itu ternyata banyak. Ilmu semakin banyak yang kita terima, mudah-mudahan ini bisa menjaga keimanan. Maka diharapkan ilmu yang kita cari itu adalah ilmu yang menjadi landasan iman. Taklim itu bukan yang penting banyak ketawanya. Ya, kalau ingin banyak ketawa jangan taklim, panggil tukang bodor atau stand up komedi. Jangan taklim kan? Beda lagi stand up komedi, silakan kalau ingin sekedar ketawa. Tapi di sini apa? Taklim belajar. Karena kan sekarang ada mulai geser, apalagi tablik-tablik akbar ya. Wah, cuma baliknya itu mah serius banget, nggak ada ketawanya. Udah muncul kan image-image kayak gitu. Kalau tujuannya apa? Nyari ilmu. Kalau nyari ilmu ya benar-benar tadi untuk menjadi landasan ilmu. Pama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Ini ada bahasa tijaroh ya, tidak beruntung perniagaannya. Oh, kenapa ada bahasa tidak beruntung perniagaannya? Karena hakikatnya ketika kita beriman, kita tuh melaksanakan jual beli dengan Allah. Kalau nggak salah dulu pun pernah disinggung yang minggu berapa dulu. Jadi ketika beriman tuh kita mengadakan jual beli dengan Allah. Siapa pembelinya? Allah. Penjualnya siapa? Orang beriman. Apa yang dijual oleh orang beriman? Jiwa dan harta. Jadi itu dijelaskan dengan surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah, sesungguhnya Allah istaro telah membeli. Dari siapa? Minal mu'min, dari orang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Amwal, anfus, harta dan jiwa. Jadi kalau kita ngaku iman teh berarti kita teh udah jual beli dengan Allah. Tapi di sini nggak beruntung, artinya kerugian yang dia dapat. Dia udah jual harta dan jiwa. Jiwa dijual kepada Allah, berarti ketika Allah nyuruh ibadah ya kita ibadah. Kan itu konsekuensinya. Kita punya harta, ketika Allah nyuruh mengeluarkan zakat ya kita keluarkan. Karena kita udah jual beli dengan Allah. Tetapi orang yang seperti ini sifat munafiknya ada, dia melakukan ibadah lewat jiwanya, dia mengeluarkan hartanya, nggak dapat balasan dari Allah. Maka jual belinya berarti keimanannya tidak bernilai. Maka kita syukuri ya. Syukuri ketika kita beriman hakikatnya kita jual beli dengan Allah. Jadi kalau jual beli dengan Allah itu sebenarnya surga itu udah milik orang beriman. Maka Rasul kan sesungguhnya orang beriman masuk surga kecuali orang yang enggan. Ya hakikatnya orang beriman mah masuk surga kecuali yang nggak mau. Nggak maunya kenapa? Ya tadi mungkin hati lisan kita nggak sejalan, itu seolah nggak mau. Tapi dia nggak ngerasa nggak mau teh, dipinta we surga. Jika Ibrahim bin Adham mengatakan dia mengharapkan surga, mencintai surga, hari perbuatannya menjauhkan dari surga. Dia minta dijauhkan dari neraka, tapi perbuatannya malah yang memasukkan ke neraka. Dia ingin surga, harusnya kan mengamalkan amalan surga. Kalau ingin masuk surga, nyatanya kan taklim. Taklim ini, barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ingin surga, taklim enggak? Nah, kira-kira gimana? Kan diharapkan salah satunya. Nah, maka bahasanya tidak beruntung perdagangannya. Marobihu tidak beruntung pihak di dalam tijarohnya. Bal khosiru, tetapi dia orang yang rugi. Kenapa rugi? Berarti amalan-amalan tadi orang munafik kan ketika sama orang beriman, dia beriman. Jadi amal ada gak di sana? Ada, tapi dapat balasan kebaikan dari Allah? Tidak, rugi gak? Kalau gak beramal disiksa mah wajar. Benar gak? Gak beramal disiksa wajar. Ini beramal tapi dapat siksa, rugi gak? Kalau bapak nggak kerja di perusahaan, nggak digaji, ya wajar. Bapak teh bukan karyawan, nggak kerja, nggak digaji, ya wajar. Rugi gak? Ya nggak rugi, kerja enggak.
Tapi yang rugi mah dia jam 7 masuk, pulang sore, akhir bulan nggak digaji, itu yang rugi. Jadi kalau dia hidupnya sholat enggak, zakat enggak, saum enggak, sedekah enggak, talim enggak, disiksa, wajar, nggak rugi. Ini mah dia talim datang, sedekah dia lakukan gitu ya, tapi enggak ada disiksa. Nah itu yang rugi. Paham ya? Ada nggak yang kayak gitu? Akan ada. Karena orang munafik tadi, kalau kumpul sama orang beriman berarti menjalankan amal-amalan yang dilakukan oleh orang beriman. Cuma pas kembali ke kelompoknya, ke golongannya ya seperti itu. Nanggung setengah-setengah. Maka bahasanya hidup mah jangan nanggung, mau hitam-hitam, putih-putih. Yang putih di surga, yang hitam di neraka. Yang abu-abu, keraknya rugi kan abu-abu. Yang abu-abu kan berarti putihnya ada, hitamnya ada. Ini hitam dan putih udah jelas hitam dan putih mah. Putih-putih, hitam-hitam. Ini mah abu-abu ya, putihnya dipakai, hitamnya dipakai. Padahal balasannya putihnya misalkan surga, hitam neraka, yang abu-abu mah keraknya lebih sadis yang mana? Yang tengah-tengah amal ada, tapi nggak dinilai. Ini rugi kan? Rugi banget. Nah, di sini gambarannya yang mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke golongan orang-orang yang dikasih karunia oleh Allah. Tadi uraiannya atau penjelasannya, marubihu, mereka tidaklah beruntung pihak di dalam perjalanannya, ya perdagangannya atau dalam imannya, bal khosirun, tapi dia termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Limusirihim, karena dia menjadi penghuni ilanari neraka al-abadan yang kekal. Alhamdulillah. Wama kanu, dan tidaklah mereka itu bukti muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk bima fa'alu, terhadap apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan juga mudah-mudahan keimanan kita istiqomah di dalamnya. Mungkin untuk uraian materinya ayatnya baru nyampe ayat yang ke-16 ya. Mudah-mudahan tadi dikasih keberkahan dan karunia dari Allah dan diistiqomahkan oleh Allah. Cukup sampai di sini untuk uraian materi. Mohon maaf ya atas salah dari pribadi. Ketika benar mutlak datang dari Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.